Halo semuanya, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang diagram pencar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niko Mansyaraisya, nomor absen 24, dan rekan saya Ana Agung Pranindya Ferarima, nomor absen 2, Tinggadat Dwi Mentari, nomor absen 19, dan juga Niwayan Trisna Julia Dewi, nomor absen 32. Diagram pencar. Pertama, mari kita pahami apa itu diagram pencar. Diagram pencar adalah salah satu metode visualisasi data yang digunakan untuk menyajikan hubungan antara dua variabel kuantitatif atau yang dikenal sebagai data bivariat. Diagram ini digambarkan dengan bentuk titik-titik pada bidang koordinat kartesius, yaitu variabel pertama disebut variabel independen atau bebas yang digambarkan pada sumbu X, sedangkan variabel kedua disebut variabel dependen atau terikat yang digambarkan pada sumbu Y. Sebagai contoh, jika kita ingin melihat hubungan antara ketinggian suatu tempat dengan suhu udaranya, ketinggian kita jadikan variabel bebas di sumbu X dan suhu kita jadikan variabel terikat di sumbu Y. Setiap titik pada diagram akan menunjukkan nilai kedua variabel tersebut pada suatu waktu tertentu. Selanjutnya, ada pun permasalahan yang kami hadapi dalam membuat diagram pencar. Salah satu permasalahan utamanya adalah memastikan data yang digunakan akurat. Sebagai contoh, ketika kami mencari hubungan antara ketinggian dan suhu di beberapa tempat, kami harus memastikan bahwa data suhu diambil pada waktu yang sama untuk menghindari hasil yang bias. Selain itu, faktor cuaca, kelembapan, atau bahkan inversi suhu yang dapat mempengaruhi hasil pengamatan. Karena itu, diperlukan perhatian lebih dalam pengambilan data. Dokumentasi dan pengambilan data. Dalam penelitian ini, kami mengumpulkan data suhu dan ketinggian dari beberapa lokasi di Bali. Proses pengambilan data dilakukan dengan mencatat suhu udara di berbagai daerah pada waktu yang sama. Data yang terkumpul kemudian kami masukkan ke dalam tabel untuk mempermudah analisis dan pembuatan diagram pencar. Dokumentasi ini memastikan bahwa seluruh data relevan dan dapat digunakan untuk mendapatkan pola hubungan yang jelas. Hasil data. Tabel dan penjelasan data. Pada slide ini, kita melihat data hubungan antara suhu dan ketinggian dari berbagai daerah di Bali. Di tabel sebelah kiri, terdapat informasi mengenai 16 daerah atau kota dengan suhu dan ketinggian masing-masing. Suhu berkisar dari 10 derajat Celcius di Karangasem hingga 32 derajat Celcius di Badung. Sedangkan ketinggian bervariasi dari 10 meter hingga 3000 meter di atas permukaan laut. Data ini menunjukkan bahwa daerah dengan ketinggian lebih tinggi cenderung memiliki suhu lebih rendah. Misalnya Karangasem yang berada pada ketinggian 3000 meter memiliki suhu terendah yaitu 10 derajat Celcius. Sebaliknya, daerah seperti Badung dan Klungkung yang berada pada ketinggian di bawah 100 meter memiliki suhu lebih tinggi hingga 32 derajat Celcius. Namun, terdapat beberapa anomali. Sebagai contoh, Tabanan yang memiliki ketinggian 200 meter, suhunya hanya 18 derajat Celcius. Sebaliknya, Buleleng yang berada di ketinggian 1200 meter justru memiliki suhu yang cukup tinggi yaitu 28 derajat Celcius. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor lokal seperti kelembapan, inversi suhu, atau efek lingkungan juga berpengaruh pada suhu. Hasil data. Pada slide ini, kita melihat pola hubungan dari data yang telah diolah, yang dapat dijelaskan melalui 3 poin utama. Pertama, mendekati garis lurus, atau data pada diagram pencar menunjukkan bahwa hubungan antara suhu dan ketinggian hampir mengikuti garis lurus yang menandakan adanya pola hubungan yang cukup jelas. Yang kedua ada berbentuk non-linear. Meskipun mendekati garis lurus, terdapat penyimpangan pada beberapa data yang menunjukkan bentuk non-linear. Hal ini terjadi akibat pengaruh faktor-faktor lokal yang membuat hubungan antara suhu dan ketinggian tidak sesuai konsisten. Yang ketiga ada korelasi negatif. Hubungan antara ketinggian dan suhu menunjukkan korelasi negatif. Artinya, semakin tinggi suatu daerah, suhu cenderung semakin rendah. Pola ini konsisten dengan sebagian besar data yang ditampilkan. Jadi, kesimpulannya, dari hasil analisis kami dapat menyimpulkan bahwa suhu di suatu tempat memang sangat dipengaruhi oleh ketinggian. Namun, ada beberapa pengecualian yang kami temukan yang disebabkan oleh pertama, ada inversi suhu, yaitu fenomena di mana udara dingin terperangkap di bawah lapisan udara hangat, sehingga suhu tidak sesuai dengan pola ketinggian. Kedua, kondisi lokal, seperti efek urban heat island yang sering terjadi di perkotaan, di mana suhu lebih tinggi karena aktivitas manusia dan struktur bangunan. Ketiga, kelembapan atau keberadaan awan, yang mempengaruhi penyimpanan panas di suatu daerah. Jadi, kesimpulannya, meskipun ketinggian adalah faktor utama,
Faktor lingkungan dan lokal juga perlu diperhatikan dalam analisis suhu. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.